Halo Shopee Sellers, perkenalkan aku Otri dari tim Seller Education Shopee. Salah satu masalah klasik yang mayoritas penjual pernah hadapi adalah menumpuknya sisa stok produk yang tidak kunjung habis terjual. Kondisi ini cenderung lebih sering terjadi di masa-masa selepas big campaign, di mana biasanya mayoritas penjual akan menyiapkan lebih banyak stok produk dibanding hari lainnya untuk mengantisipasi tingginya permintaan pasar di masa big campaign. Namun, tahukah teman-teman bahwa semakin banyak sisa stok produk yang tertimbun bisa menjadi sinyal bahwa ada yang salah dengan strategi penjualannya, teman-teman, yang tentunya akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Untuk itu, di video kali ini aku akan bahas beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menjual sisa stok produk agar tidak terlalu menumpuk di dalam gudang. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan informasi dan tips terbaru dari kampus Shopee yang tentunya akan membantu meningkatkan penjualannya teman-teman. Sekarang yuk simak videonya sampai akhir. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengklasifikasikan sisa stok produk berdasarkan performanya. Pada video kali ini, kita akan coba mengklasifikasikannya berdasarkan 4 tingkatan. Pertama, kategori super, untuk produk dengan jumlah produk dilihat dan tingkat konversi yang tinggi. Kedua, kategori bersinar, untuk produk dengan jumlah produk dilihat yang tinggi namun tingkat konversi masih tergolong rendah. Ketiga, kategori berpotensi, untuk produk dengan tingkat konversi yang tinggi namun belum banyak dilihat. Dan yang terakhir, yang keempat, kategori redup, untuk produk dengan jumlah produk dilihat dan tingkat konversi yang cenderung rendah. Dari keempat kategori tadi, teman-teman bisa fokus pada kategori produk bersinar, berpotensi, dan redup terlebih dahulu. Sebab 3 kategori ini tergolong sebagai produk slow moving, yang jika dibiarkan bisa menjadi dead stock, dan akan berdampak pada turunnya kualitas barang atau bahkan jadi rusak karena terlalu lama disimpan, harga yang semakin turun seiring dengan produk life cycle atau trennya, hingga kerugian finansial akibat dari pengeluaran untuk biaya penyimpanan atau perawatan yang sia-sia. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi yang tepat sesuai dengan masing-masing permasalahannya. Pertama, kita mulai dari produk dengan kategori bersinar. Produk dengan kategori ini memiliki jumlah produk dilihat yang cukup tinggi, namun bermasalah pada tingkat konversinya yang masih tergolong rendah. Biasanya hal ini terjadi karena calon pembeli menganggap harga barang yang kita tawarkan masih dirasa terlalu mahal, karena letak permasalahannya ada pada tingkat konversi. Teman-teman bisa gunakan clearance sale sebagai solusinya. Kenapa harus clearance sale? Karena salah satu fungsi dari clearance sale adalah menciptakan demand dan customer base. Jadi, selain menghabiskan sisa-sisa stok, teman-teman tidak hanya bisa menarik pelanggan lama, tapi juga dapat mengakuisisi pembeli baru yang mungkin belum pernah mengunjungi toko kita. Bagi calon pembeli, clearance sale menjadi momen yang cukup baik untuk membeli barang yang sebelumnya dirasa terlalu mahal. Nah, dalam mengimplementasikannya, ada 3 hal utama yang harus teman-teman perhatiin saat membuat clearance sale. Pertama, tentukan harga promo dengan tepat. Harga promo paling besar bisa dimulai dengan menjual senilai harga modal. Jika dengan harga modal masih belum laku, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menurunkan kembali harganya. Karena lewat clearance sale, teman-teman akan tetap mendapatkan 2 manfaat, yaitu menghabiskan sisa stok untuk mengurangi potensi kerugian jangka panjang, serta peningkatan konversi dan exposure toko. Kedua, lakukan pada timing yang tepat. Masa-masa setelah akhir liburan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru adalah waktu yang tepat untuk melakukan clearance sale. Karena pada masa tersebut calon pembeli masih berada di suasana liburan, sehingga akan lebih tertarik untuk melakukan transaksi. Ketiga, informasikan agenda clearance sale teman-teman kepada calon pembeli. Posting informasi clearance sale teman-teman di Shopee Video, Instagram, dan media sosial lainnya. Serta agendakan sesi Shopee Live pada periode clearance sale.
Manfaatkan juga fitur chat broadcast Shopee untuk menyebarkan informasi. Sekarang kita lanjut untuk produk dengan kategori berpotensi. Produk dengan kategori ini memiliki tingkat konversi yang tinggi namun belum banyak dilihat, karena letak permasalahannya adalah exposure. Teman-teman bisa menyiasatinya dengan membuat promo paket diskon. Kenapa harus promo paket diskon? Karena dengan promo paket diskon, teman-teman bisa meningkatkan kemungkinan jumlah produk dilihat, jumlah dan nominal transaksi dalam satu keranjang, yang tentunya akan meningkatkan omset penjualan teman-teman. Untuk membuat promo paket diskon, teman-teman bisa kunjungi sales center, pilih pusat promosi, pilih paket diskon, pilih buat, lengkapi informasi dasar, pilih tambah produk, lalu klik konfirmasi. Kemudian, pilih konfirmasi untuk menyelesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke kategori yang terakhir, produk dengan kategori redup. Produk dengan kategori ini memiliki jumlah produk dilihat dan tingkat konversi yang cenderung rendah, atau dengan kata lain kurang laku. Walau produk dengan kategori ini bisa dikatakan gagal untuk memberikan keuntungan langsung melalui penjualan, teman-teman bisa tetap untuk mengambil keuntungan dari sisi lainnya. Aku punya beberapa solusi untuk diterapkan pada produk redup ini. Semua bergantung dengan karakteristik produk, seperti harga dan goals yang akan jadi output yang diharapkan. Contoh, produk redup dengan harga murah bisa kita jadikan sebagai hadiah gratis untuk pembeli kita, karena pembeli menyukai bonus hadiah. Mekanismenya bisa beragam, lagi-lagi tergantung goals yang diharapkan. Kalau goals-nya adalah untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pembeli agar mereka loyal pada tokomu, maka kamu bisa memberikan hadiah untuk setiap pembelian yang dilakukan dengan minimal belanja tertentu, atau kepada pembeli loyal tokomu. Cara ini merupakan jalan paling efisien karena kamu tidak perlu lagi untuk mengeluarkan dana promosi. Kalau goals-nya untuk meningkatkan awareness, traffic, atau bahkan engagement, kamu bisa memanfaatkan produk redup ini sebagai giveaway. Contoh, kamu bisa membuat sebuah kuis atau mengadakan lomba seperti komen dengan tag teman. Intinya, kamu harus memberikan giveaway yang bersyarat. Dengan begitu, giveaway yang diadakan tidak hanya menguntungkan pembeli, tapi juga penjual. Menghabiskan stok barang dengan memberikannya sebagai hadiah, menjualnya dengan harga murah, atau bahkan menjualnya dengan rugi, masih jauh lebih baik daripada barang rusak dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Anggaplah modal yang kita keluarin untuk belanja produk tersebut adalah investasi bisnis kita untuk keuntungan jangka panjang. Nah, itu dia beberapa solusi yang bisa aku kasih pada kesempatan kali ini. Dari contoh-contoh yang tadi aku sebutkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tokonya ya. Semoga tips dari video ini sedikit banyaknya bisa bikin penjualan tokomu meningkat terus. Kalau ada topik-topik mengenai penjualan di Shopee atau tips bisnis lainnya yang ingin kamu ketahui, kamu bisa isi kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, aku Otri pamit, bye-bye!